Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ramadan, dan pada video kali ini kita akan belajar mengenal apa itu routing. Jadi fungsi dari routing itu sendiri itu untuk menghubungkan satu network dengan network yang lain. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Oke, kita masukkan router, lalu kita masukkan dua PC di sini. Lalu kita hubungkan. Oke, sini kita rename dulu PC 1. Dan PC 2. Oke, jadi kalau untuk pertama kita kasih IP-nya dulu. Misal untuk PC yang ini kita pakai IP 10.10.10/24, dan untuk PC 2 kita kasih 20.20.20/24. Nah, routing itu akan membuat PC 1 dan PC 2 ini saling bisa berkomunikasi meskipun networknya berbeda. Oke, dan untuk menyetting router ini kita perlu namanya gateway. Untuk gateway nya kita coba untuk yang network 10 kita pakai 10.10.10.1/24, dan untuk network yang 20 ini 20.20.20.1/24. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Kita masuk ke PC nya terlebih dahulu, lalu kita masukkan IP nya 10.10.10.10, lalu subnet mask nya 255.255.255.0. kita copy saja, lalu gateway nya kita masukkan. Oke, begitu juga dengan PC 2 20.20.20.20, subnet masknya kita masukkan, dan juga gateway nya. Oke, kita sudah masukkan IP untuk PC ini. Kita masuk ke router, menu CLI, configuration terminal. Pertama-tama kita masuk ke interface yang terlebih dahulu. Di sini kita interface gig 1, gig 0 gitu, gig 0 garing 0. Lalu kita ketikkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan portnya ini. Ini sudah menjadi hijau, artinya sudah aktif. Lalu kita masukkan IP nya, yaitu IP gateway yang ini 10.10.10.1, lalu diikuti dengan subnet masknya. Oke, kita bisa lihatnya dengan do show IP route. Ini sudah bisa dilihat untuk IP 10.10.10/24 ini sudah connect, dan portnya adalah 3 bit 00. Oke, kita coba untuk yang satunya, interface gig 0 garing 1, no shutdown, lalu kita tambahkan IP nya 20.20.20.1, 255.255.0. Lalu kita lihat di sini untuk IP 10 sudah ada, dan IP 20 juga sudah ada. Oke, jadi cara kerja routing itu
PC 1 dia akan mengirimkan pesan sekaligus perintah ke router. Ini PC 1 mengirimkan pesan ke router dan router akan menerima. Dan PC 1 juga memberikan perintah untuk mengirimkan pesan ini ke network 2020. Dan router dia akan melihat di sini apakah network 2020 itu ada. Dan jika ada, maka router akan meneruskan pesan tersebut ke network. Setelah pesan diteruskan dari router ke network 2020, PC 2 di network 2020 dia akan merespon, lalu mengembalikan pesan ke router, dan router akan melakukan proses yang sama, yaitu melihat apakah IP sudah terdaftar atau sudah ada di router. Router dapat mendeteksi IP 1010, lalu pesan dari router dikirim ke IP 1010. Untuk cara ngeceknya bisa menggunakan surat, ini logo surat ini, kita klik saja dari PC 1 PC 2, atau bisa juga dengan perintah ping di command prompt. Pakai PC 1 berarti kita ping ke PC 2, yaitu ping 20 20 20 20, dan bisa dilihat ini sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi routing dengan dua router. Kita geser ke sini. Oke, kita tambahkan routernya lagi. Tambahkan dua router di sini. Lalu kita tambahkan dua PC. Oke, lalu kita hubungkan. Nah, kita masukkan IP-nya, misal untuk yang PC ini kita masukkan IP 10.10.10.1/24, kita titik 2 saja, titik 2/24. Untuk PC yang ini kita 20.20.2/24. Untuk gateway-nya kita 10.10.10.1/24, dan untuk gateway yang ini 20.20.20.1/24. Nah, kalau untuk konfigurasi dua router seperti ini, kita juga perlu memasukkan IP untuk kabel yang menghubungkan router ini. Jadi misalnya untuk di sini kita kasih 192.168.10.1. Nah, di sini kita kasih 192.168.10.2. Oke, jadi IP yang ini itu digunakan untuk routing nantinya. Oke, kita coba konfigurasi IP di PC-nya terlebih dahulu. Kita masukkan 10.10.10.2, lalu subnet masknya. Lalu kita masukkan gateway yang ini 10.10.10.1. Oke, kita ke PC kedua 20.20.20.2. Subnet masknya kita masukkan, lalu gateway-nya 20.20.1. Oke, lalu kita konfigurasi router yang terhubung dengan PC ini. Present terminal, lalu kita masuk ke interface-nya, interface gig 00, lalu shutdown untuk mengaktifkan portnya, lalu kita masukkan IP-nya 10.10.10.1 dan subnet mask. Oke, to show IP route
sini sudah ada untuk IP yang ini. Oke, lalu kita masuk ke router satunya. Kita masukkan IP yang terhubung dengan PC, masukkan interface interface gig 00 no shutdown IP address 20.20.20.1. Ya, di sini sudah ada IP-nya, IP 20, interface-nya gig 0 garing 0. Jadi kita masukkan IP untuk yang ini juga. Lalu di router satunya kita juga masukkan. No shutdown, lalu kita masukkan IP-nya. Oke, to show IP route. Maka di sini sudah bisa dilihat IP-nya sudah masuk. Oke, dan untuk memungkinkan berkomunikasi antara PC2 dan PC3 ini, kita perlu mengaturkan yang namanya static routing. Di static routing itu untuk memungkinkan router 1 dan router 2 itu bisa berkomunikasi. Jadi kalau di sini kita coba kirim pesan dari PC2 ke router, maka dia sukses. Tapi kalau kita mengirimkan pesan dari PC2 ke PC3, dia akan failed. Oke, dan dalam static routing itu ada namanya destination, ada namanya source dan destination. Di sini kita pakai source-nya itu IP 10.10.10.2/24 yang ini ya. Dan untuk destination atau tujuannya kita pakai IP yang 20.20.2/24. Jadi seperti itu. Langsung saja kita konfigurasikan. Masuk ke CLI ke router ini, lalu kita ketikkan IP route, lalu network tujuan. Karena destinasi kita yaitu IP 20 ini, maka kita masukkan networknya yaitu 20.20.20.0 dikutip dengan subnet MOS-nya. Lalu kita masukkan jalur atau gateway-nya. Nah, dari sini kalau kita ingin mengirimkan pesan dari PC10, PC2 ke PC3, maka PC2 dapat mengirimkan pesan ke router, lalu dari router dia akan diteruskan ke router satunya melalui IP ini, IP gateway ini. Lalu dari sini, dari router kedua baru diteruskan ke PC3. Jadi untuk jalurnya kita masukkan IP gateway ini, yaitu 192.168.10.2.
to show IP route. Dan bisa lihat di sini untuk S, untuk kita menuju IP network 20 via atau melalui 192.168.10.2. Jadi kita mengirimkan pesan ke network 20 melalui gateway ini. Dan sebaliknya di router yang ini kita harus memasukkan destinasinya yaitu network 10 dan melalui gateway yang 10.1. Oke, kita coba masukkan IP route Lihat di sini sudah ada 10 titik network 10 melalui 192.168.10.1. Oke, sekarang kita coba kirimkan. Kita klik di PC 2 lalu ke PC 3. Oke, lihat ini sudah sukses. Nah, kita juga bisa lewat perintah ping di sini. Ping 20.20.20.1. Dan ini sudah sukses. Jadi seperti itu untuk static routing dengan dua router. Oke, selanjutnya kita akan membuat konfigurasi untuk static routing dengan 3 router. Jadi kita masukkan lagi routernya di sini. Oke, kita masukkan router lagi, lalu kita masukkan PC lagi, kemudian kita hubungkan. Oke, setelah kita hubungkan, kita masukkan IP-nya seperti tadi, kurang lebih sama. Untuk PC-nya kita pakai IP 30.30.30.2/24. Untuk gateway PC ini kita pakai 30.30.30.1/24. Dan untuk IP yang akan kita gunakan sebagai gateway dari router ini pakai 192.168.20.1. Kita juga perlu menambahkan IP untuk port yang ini. Kita tambah 192.168.20.2. Oke, kita langsung saja konfigurasi. Kita masukkan sini IP-nya 30.30.30.2. Lalu subnet masknya kita masukkan, kemudian gateway-nya. Oke, kita masuk ke router, lalu kita konfigurasi untuk port yang terhubung dengan PC. INT gig 00 shutdown untuk menyalakan portnya, lalu kita tambahkan IP-nya. Oke, lalu kita masukkan juga untuk port yang gig 01 ini. INT gig 0.1 no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya.
Oke, lalu di router yang tengah ini juga kita harus masukkan IP interface gig 0/2 no shutdown, lalu kita masukkan IP-nya. Oke, dan untuk yang ini kita juga akan melakukan static routing. Dan untuk yang ini kita source-nya kita yaitu dari 30, dan destination-nya ke 20 ataupun ke 20 dan ke 10. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita sudah menghubungkan router yang tengah ini ke router yang di sebelah kiri ini. Kita juga perlu menghubungkan router yang kanan ini ke router yang tengah terlebih dahulu ya. IP route kita masukkan untuk network PC yang ini, PC 20 di 20.20.0, lalu /mas. Dan untuk gateway-nya kita pakai yang ini karena dari PC 4 dia akan mengirim pesan ke router, lalu dari router diteruskan ke router di tengah melalui gateway yang ini, lalu baru diteruskan ke PC 3. Oke, jadi kita masukkan gateway itu 92.820.2. Dan begitu maka PC 4 bisa berkomunikasi dengan PC 3. Sebelumnya kita juga perlu config dari PC 2 ke dari router 2 ke router 3. IP route kita masukkan networknya 30.30.30.0, lalu diikuti /mas, lalu gateway-nya kita pakai 20.1. Oke, ini harusnya sudah berhasil. Bisa dilihat ini sudah sukses. Dan untuk menghubungkan router sebelah kanan ke router di sebelah kiri, kita juga perlu melakukan IP routing. Dan langsung saja kita masukkan di sini IP route. Network tujuan adalah network 10, jadi kita masukkan 10.10.10.0 .55.55.0. Lalu gateway-nya kita di sini melewati dua gateway, yaitu 926821 dan 10.1. Karena dari PC 4 dia akan mengirimkan pesan ke router 3, dari router 3 dia masuk ke router 2 melalui 20.2, lalu dari router 2 diteruskan ke router 1 melalui 10.1, baru diteruskan ke PC 2. Jadi kita masukkan gateway yang 20.2 dan juga 10.1. Oke, begitu juga dengan router 1, kita juga perlu memasukkan tujuan networknya, network 30 melalui gateway-nya 10.2 dan 20.1. Karena dari PC 2 dia akan mengirim pesan ke router, dari router 1 diteruskan ke router 2 melalui gateway 10.2, dari router 2 diteruskan ke router 3 dengan gateway 20.1, baru diteruskan ke PC 4. Jadi kita masukkan sini.
IP route network 30 lalu ikuti Ethernet. Gateway-nya 10.2 kita masukkan. Dan satu lagi yaitu 20.1. Oke, kita select to show IP route. IP route. Oke, sini ini sudah masuk ya. Jadi kita bisa langsung coba ping dari PC 2 ke PC 4 dan bisa dilihat ini sukses. Begitu juga sebaliknya dari PC 4 ke PC 2. Oke, kita juga bisa pakai command prompt seperti tadi ya. Kita ping 30.1 dan ini sudah sukses. Jadi seperti itu untuk static routing dengan 3 router. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan switch dan VLAN. Jadi kita masukkan switch yang terlebih dahulu. Kita pakai ini. Oke, lalu kita masukkan dua PC 4 maksudnya. Lalu kita bukan. Oke, seperti ini. Dan kita akan buat untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, untuk yang ini dan ini. Oke, misal yang ini untuk VLAN 10. Lalu kita masukkan IP-nya, misal untuk VLAN 10 kita masukkan IP 272.168.10 /24. Dan untuk VLAN 2 20 kita masukkan IP-nya 172.168.20/24. Oke, seperti itu. Lalu kita masuk ke switch. Sebelum itu kita coba masuk ke PC nya dulu. Lalu kita masukkan IP-nya 172.168.20. Kita coba pakai titik 2 di sini. Lalu statusnya kita masukkan, kita copy. Oke, lalu PC yang satunya 20.3 subnet masuk, kita masukkan. Titik 2, oke sudah. Oke, lalu selanjutnya kita akan buat VLAN di switchnya ini. Enable configuration terminal VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, lalu kita akan memasukkan port-port ini ke dalam VLAN. Interface range FA 02 dan 03. Switch port model access, switch
port akses VLAN 10. Oke, lalu port EVA04 dan EVA05 switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Show VLAN, kita bisa lihat di sini VLAN 10 dan portnya EVA02 dan EVA03, VLAN 20, EVA04, EVA05. Oke, pertama-tama kita ubah port yang terhubung ke router ini menjadi mode terang. Kita interface EVA01, switch port mode terang. Oke, lalu kita masuk ke router, ke interface GIG02, interface GIG02, no shutdown. Oke, lalu di sini kita akan membuat sub interface untuk VLAN 10 dan VLAN 20. Kita interface GIG02 titik 10, lalu encapsulation .1q 10, yang artinya untuk gig 2.10 ini dia akan diperuntukkan untuk VLAN 10. Oke, lalu kita masukkan IP-nya. Untuk gateway-nya kita akan pakai 172.168.10.1. Jadi kita masukkan 172.168.10.1, lalu diikuti subnet mask. Oke, show IP route, dan di sini sudah masuk 172.168.10.1 dengan interface-nya gig 2.10. Oke, selanjutnya kita akan membuat untuk VLAN 20. Interface gig 2.20. Encapsulation .1q20, lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.168.20.1, lalu kita ikuti dengan subnet mask. Di sini sudah ada ya 20.1 dengan interface-nya gig 2.20. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gateway yang tadi ke PC-PC ini untuk VLAN 20. Kita masukkan gateway-nya 172.168.20.1. Oke, untuk yang VLAN 10 juga kita masukkan gateway-nya. Oke, sekarang kita coba ping untuk dari router 3 ke VLAN ini. Dan bisa dilihat ini sukses. Tapi kalau tanpa static routing, kita tidak akan bisa mengirimkan pesan dari VLAN ini ke router 2 maupun router 1. Jadi kita perlu melakukan yang namanya static routing terlebih dahulu. Untuk melakukan routing, kita masuk ke router 2 kita terlebih dahulu.
navigation terminal, lalu kita ketikkan IP route dengan destinasi yaitu VLAN ini. Oke, untuk destinasinya kita coba untuk VLAN 10 terlebih dahulu, di 172.168.10.0 subnet mas. Dan untuk jalurnya dari router 2, dia akan mengirimkan pesan ke router 3 melalui gateway 20.1. Jadi kita pakai gateway tersebut 92.168.20.1. lalu kita untuk yang VLAN 20 juga kita ganti jadi 20 dan gateway nya tetap sama ya. Oke, seperti itu. Lalu untuk router 1 kita juga lakukan routing. Network navigation terminal, IP route, kita masukkan destination-nya yaitu VLAN 1 dan VLAN 10 dan VLAN 20. 2.168.10.0. Dan untuk jalurnya dari PC2 akan mengirim ke router 1, dari router 1 dikirim ke router 2 melalui gateway 10.2. Jadi dari 10.2 router 2 akan meneruskannya ke router 3 melalui gateway 20.1. Jadi kita perlu memasukkan gateway nya yaitu 10.2 dan 20.1. Kita masukkan 92.168.10.2, lalu kita masukkan IP nya 20.1. Begitu juga untuk yang VLAN 20. Oke, seperti itu. Dan sekarang kita akan coba untuk melakukan ping dari VLAN 10 PC7 ke PC3. Bisa dilihat di sini sukses. Kita coba VLAN 10 ke PC2, sukses. Kita coba VLAN 20 ke PC3, kita sukses. PC5 VLAN 20 ke PC2. Dilihat di sini juga sudah berhasil. Itu untuk VLAN dalam static routing. Oke, jadi mungkin sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga dapat dipahami. Saya Tirta Ramadan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.